Sekarang ada trik bagaimana caranya kita bikin konten affiliate AI seperti ini yang hasilnya itu bisa konsisten meskipun durasinya sangat panjang. Dan ini hanya mengandalkan satu gambar aja. Tapi bukan gambar karakter doang, melainkan dengan kombinasi konsep. Kombinasi konsepnya kayak gimana? Contohnya seperti ini, di mana di dalam satu gambar itu udah tersedia setiap scene-nya. Dan di dalam scene ini itu berbeda-beda angle kameranya. Nah, jelas di video kali ini saya bakal ajarin teman-teman bagaimana caranya bikin konten video AI dengan konsepnya storyboard sheet yang mudah, gampang, dan pastinya praktis. Kalian gak harus banyak ngeluarin prompt sama sekali. Jadi buat yang pengen tahu seperti apa, tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi ini adalah video yang ketiga. Saya ngebahas tentang tips bikin konten affiliate pakai AI, di mana di video 1 dan video 2 itu sudah saya bahas dari mulai pemilihan provider biar tidak boncos ketika kalian berlangganan, dan bagaimana caranya kita bikin video AI dari satu gambar tapi bisa menghasilkan banyak sekali video tanpa prompting sama sekali. Dan kali ini kita akan mencoba salah satu cara ataupun trik yang paling banyak dipakai dan paling tren juga, yaitu storyboard sheet, di mana storyboard sheet ini itu dari satu gambar referensi tapi bisa menghasilkan video yang sangat konsisten dan durasinya bisa diatur mau itu 8 detik, 10 detik sampai di angka 15 detikan. Nah, di video ini juga saya akan coba untuk ajarkan bagaimana kombinasi dua model yang lagi tren, yaitu GPT Image 2 dengan Siden 2.0 tapi yang versi mininya. Nah, ini mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu kalau Siden 2.0 itu bukan ada yang versi biasa sama yang versi pas, melainkan ada yang versi mininya. Dan kali ini kita akan coba menggunakan tools Vimeo Lab, di mana ini adalah salah satu tools yang sangat rekomendasi juga buat kalian karena caranya gampang, mudah, bahkan untuk bikin video AI seperti tadi itu tanpa prompting sama sekali. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja deh ke tutorialnya. Oke, kita udah masuk ke bagian tampilan halaman Vimeo Lab-nya, dan di video kali ini kita akan gunakan 3 step. Step yang pertama kita akan gabungkan dulu antara karakter dengan produk. Ini siapa tahu teman-teman ada yang belum ngerti caranya, biar bisa konsisten saya akan ajari menggunakan tools ini ya. Jadi yang pertama kita bisa langsung pergi ke bagian yang namanya AI marketing. Yang ini teman-teman ya, kalian tinggal klik aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita upload dulu karakter yang udah kita buat ataupun yang udah kita siapkan. Oke, kita udah upload karakternya. Langkah selanjutnya kita akan suruh si karakter itu pegang produknya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih pusing nyari produknya kayak gimana, di Vimeo Lab itu simple. Jadi di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian kategori, tinggal klik aja, dan kalian tinggal pilih mau main di kategori apa. Mungkin sebagai contoh di sini saya akan coba mainnya itu di kategori makanan, teman-teman ya. Kita pilih yang makanan ini. Terus di sini kita tinggal klik aja analisis, dan nanti akan langsung muncul produk-produknya itu seperti ini ya. Saya akan coba cari dulu produk apa yang cocok untuk promosi ini. Kayaknya kita akan coba produk yang ini ya. Ini kita bisa langsung pick seperti ini teman-teman ya. Oke, ini udah teman-teman ya. Langkah berikutnya di sini kita bisa langsung pergi ke bagian set pose mode-nya. Ini kalau misalkan kalian punya inspirasi sendiri, itu kalian bisa masukkan langsung prompt-nya di sini. Pengen kayak gimana sih gambar yang ini ya. Nah, tapi di sini kita juga bisa menggunakan pose teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita klik, nah nanti tampilan itu seperti ini ya. Kalian tinggal atur aja. Sebagai contoh mungkin saya akan suruh pegang produknya itu seperti ini ya. Dan di sini kita pilih aja modelnya, kita pilih yang GPT Image 2 Cirrus ya. Dan di sini kita tinggal klik aja apply. Dan di sini kita akan coba untuk tunggu si gambar ini itu selesai. Selesai apa? Selesai pegang produknya. Nah, kita akan coba untuk tunggu aja ya. Nanti kalau misalkan udah jadi gambarnya, kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu kita akan coba untuk bikin yang namanya storyboardnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi yang awalnya itu dia kayak gini ya posisinya, itu langsung tiba-tiba pegang produk seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung save aja gambarnya teman-teman ya. Dan langkah berikutnya di sini kita akan bikin storyboardnya. Caranya simple, ada dua cara sebetulnya. Kita pakai dulu cara yang utama ya, ataupun cara yang pertama, yaitu di sini kita bisa langsung masuk ke bagian yang namanya itu home ini ya. Dan di sini kalian bisa langsung upload gambarnya. Caranya di sini kalian upload dulu gambar yang udah di-download tadi. Setelah itu di sini kita bisa langsung masukkan prompt-nya. Prompt-nya kurang lebih seperti ini. Kamu buat storyboard add, storyboard. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dari gambar referensi. Nah, kita tag dulu gambar referensinya. Nah, 8 panel ya, 8 panel. Untuk konsepnya, ini kita harus ceritakan juga konsepnya biar lebih ngerti konsepnya. Soft selling, jangan hard selling. Hard selling. Dan usahakan untuk kontennya itu ngalir. Nah, seperti ini ya. Dan kita buat untuk durasinya, videonya berdurasi
berdurasi 15 detik dan diupload ke TikTok. Kalau misalkan seperti ini, kita pilih dulu yang bagian opsi gambar ini, kita pilih ke bagian model teks teman-teman ya. Dan kalau misalkan sudah seperti ini, langsung aja kita klik kirimkan dan di sini kita akan coba untuk tunggu si prompt-nya itu keluar ya ataupun si prompt gambar storyboard-nya itu bisa langsung kita gunakan nantinya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ketika kita masukkan sebuah prompt yang cukup lumayan simpel seperti ini teman-teman ya, AI akan langsung buatkan prompt, storyboard-nya. Nah, di sini kita bisa langsung aja klik yang bagian use ini, dan nanti akan langsung otomatis seperti ini. Nah, di bagian sini, kita bisa langsung pergi ke bagian yang namanya model gambarnya, kita pilih yang ini, dan kita pilih yang Sirius GPT Image 2, tapi terserah kalian mau pakai model apa, dan untuk, resolusinya kita pilih yang 2K teman-teman ya. Dan setelah itu di sini kita bisa langsung kirimkan aja gambarnya ya, dan ini lagi dibuatkan gambarnya, jadi kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Teman, untuk hasil dari storyboard-nya itu seperti ini, kalau misalkan kita menggunakan yang namanya prompt yang ada di Composer. Nah, di sini kita kan pasti butuh yang namanya promotion untuk menggerakkan storyboard ini. Caranya gimana? Caranya itu simple, jadi di sini kalian bisa langsung pergi ke bagian motion analysis ini ya, kalian tinggal klik aja dan di sini kalian tinggal pilih untuk modelnya, misalkan saya pilihnya yang Seedance 2.0 ya, karena kan kita akan bikin menggunakan Seedance dan untuk durasinya di sini kita bisa atur di angka 15 detikan. Setelah itu di sini untuk gerakannya pengen kayak gimana, tapi ini opsional ya, nggak perlu harus kalian isi. Misalkan di sini untuk, gerakannya saya pengen buat gerakan real UGC. Udah gini aja teman-teman ya. Setelah itu di sini kita bisa klik analisis dan ini kita tinggal tunggu aja prompt-nya keluar. Ya, untuk hasil promotionnya itu seperti ini teman-teman ya. Di sini kalian bisa langsung aja copy si prompt-nya dan di sini kalian tinggal paste aja si promotionnya. Nah, untuk bisa menghasilkan hasil video yang maksimal dan konsisten itu kita tidak cukup dari si apa namanya, storyboard ini, tapi kita juga harus menambahkan gambarnya ya, gambar yang udah kita generate tadi. Caranya gimana? Caranya kita upload dulu ya, yang paling awal dulu yang ini, kita upload, setelah itu di sini kita seret gambar yang ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa pilih yang bagian model ini tuh ke bagian video, dan untuk bagian model ininya kita pilih ke Siden 2 Mini, dan di sini kita bisa pilih untuk, apa namanya, durasinya di angka 15 detikan seperti ini ya. Kalau misalkan udah seperti ini, langsung aja kita kirimkan dan kita tinggal tunggu videonya jadi. Kita akan coba untuk lihat dulu seperti apa teman-teman ya. Ini kita buat zoom aja ya dan ini kalian bisa langsung lihat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dari gerakannya udah lumayan cukup ya puas lah, tapi dari resolusinya kenapa malah, kekompres Bang? Karena di sini tadi itu kita bikin videonya dengan resolusi 480p, beda sama resolusi yang 720p teman-teman ya. Jadi ya udah otomatis hasilnya itu bakal kekompres ataupun hasilnya ya bisa dibilang ini agak sedikit kurang. Nah, tapi intinya di sini kita udah berhasil bikin yang namanya konten UGC dengan konsepnya storyboard tanpa harus banyak sekali menggunakan prompting. Dan ini kalian bisa sesuaikan aja ataupun kalian bisa tes dengan resolusi di angka 720p. Nah, di sini kita akan mencoba cara yang kedua untuk bikin storyboard-nya. Caranya gimana? Caranya di sini kalian bisa langsung pergi ke bagian ini, teman-teman ya. Kalian bisa pergi ke bagian upload produk ya di bagian sini. Ya. Nah, di bagian sini kita bisa langsung upload dulu untuk gambar referensi yang tadi teman-teman ya, si wanita tersebut. Nah, tapi harus tanpa memegang produk teman-teman ya. Terus di sini kita bisa langsung upload produknya dan produknya itu yang ini teman-teman ya. Sorry, salah, untuk produknya itu yang ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk gambar produknya mana yang paling cocok, kayaknya yang ini deh ya. Nah, ini kita upload aja ya teman-teman, kita buka dulu gambarnya. Setelah itu di sini kita bisa screenshot satu ya, misalkan kita screenshot-nya itu yang ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu di sini kita bisa langsung pergi lagi ke bagian sini dan kita upload langsung si gambarnya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa tambahkan langsung perintah, misalkan contoh perintahnya itu si model ya pegang produknya dengan kedua tangan. Tangan dan modelnya, jangan model dan karakternya ya, dan karakternya itu tersenyum. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan sudah, kita pilih dulu untuk model gambarnya, kita pilih yang si GPT image lagi teman-teman ya, dan kita pilih yang 2K. Setelah itu di sini kita tinggal klik yang start refund dan kita akan tunggu prosesnya sampai selesai.
Oke, untuk hasilnya udah jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini itu kalian bisa langsung aja pilih mau gambar yang mana, mau gambar satu, 2, atau 3 juga terserah. Misalkan kita pilih yang gambar satu ini teman-teman ya. Setelah itu di sini kita tinggal scroll aja ke bawah dan di sini kita bisa pilih untuk, gambarnya pengen berapa outputnya. Kalau yang pengen 9 berarti yang ini 3 kali 3 teman-teman ya. Dan di sini kita bisa pilih untuk gambarnya mau yang mana, misalkan di sini saya pakainya itu yang Velok GPT Image 2 aja yang ini teman-teman ya. Dan untuk, aspek rasionya mungkin kita biarkan aja di 1K aja ya, karena ini sesuai sama kualitasnya. Misalkan kalau kualitasnya 1K berarti ya hasil gambarnya mungkin kurang tajam. Tapi kita akan coba aja menggunakan yang versi Velok ini. Setelah itu di sini kita langsung aja klik generate grid dan kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai si storyboard-nya. Oke teman-teman, untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk konsepnya storyboard ini tuh lebih ke memperlihatkan produk doang, tidak ada kayak semacam contoh storyboard yang tadi ya, kalau yang tadi itu ada kayak semacam minum dan lain-lain. Jadi untuk storyboard yang ini itu sebetulnya lebih cocok untuk passion. Nah, kalau misalkan udah seperti ini ya kalian bisa langsung aja di, apa namanya, proses to final render, tapi ini satu persatu ya, terus kalian tinggal langsung, visualisasikan kalau misalkan yang seperti ini. Dan untuk gambar di bagian storyboard-nya, ini nggak bisa di-download, tapi bisa ya teman-teman? Bisa ya? Bisa bisa gambarnya itu bisa kita download di sini, atau kita bisa coba cek di studio ini udah muncul atau belum ya gambarnya, coba kita lihat. Oh ya, udah muncul. Jadi kalau misalkan pengen dibikin sebuah gerakan seperti tadi, ya udah kita tinggal klik lagi yang motion analysis ini, terus di sini kita tinggal pilih aja modelnya mau pakai model apa, terus ini kita tinggal atur aja durasinya, terus ini kita tinggal masukkan aja prompt-nya. Udah kalau misalkan seperti itu tinggal generate lagi videonya dan kita tinggal tunggu hasilnya dan nanti akan langsung keluar. Nah, jadi cara bikin yang namanya konten affiliate pakai AI dengan konsepnya itu storyboard dan kombinasi antara model GPT Image dengan Sident 2.0 Mini, itu seperti itu cara paling mudahnya. Dan kayaknya dirasa udah cukup teman-teman untuk masalah tutorial, silahkan kalian bisa langsung praktek aja, linknya sudah taruh di deskripsi video ini buat yang pengen coba tools Premiere Lab-nya. Dan kayaknya itu doang untuk video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.